Kenalkan, nama saya Nina Dumari Sagala. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan gelombang kedua tahun 2022 dengan prodi Pendidikan Matematika. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi dalam perjalanan pendidikan Indonesia di topik yang pertama. Dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan, dosen pengampu adalah Dr. Indra Prasetya, SPD, MSI. Siapakah Bapak Pendidikan Indonesia? Bapak Pendidikan Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Pada tahun 1959, atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Dan tanggal kelahirannya, yakni 2 Mei, saat ini diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Bagian dari semboyan ciptaannya yang terkenal yakni Tut Wuri Handayani, yang berarti dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Mulai dari diri. Siapakah saya sebagai seorang guru? Saya sebagai seorang guru adalah guru yang kompeten dan profesional yang bukan hanya mengajar saja, namun juga mendidik dan membimbing anak didik saya dari hati saya yang paling dalam, yang membantu mereka untuk membuka dunianya, mengarahkan dan menuntun mereka untuk memperbesar peluang kesuksesan mereka di masa depan, dan membantu dalam pengembangan minat, bakat, dan potensi yang ada dalam diri mereka. Serta saya menjadi inspirasi dan model nyata dalam kehidupan mereka. Ini adalah perjalanan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di zaman kolonial Belanda. Pada era kolonial Belanda, di awal tahun 1950, sangat banyak masyarakat Indonesia yang masih buta huruf. Dikarenakan hal itu, digalakkanlah gerakan pemberantasan buta huruf. Namun, pada sekolah saat itu terjadi banyak sekali diskriminasi. Sekolah hanya bisa sekedar membaca, menulis, dan berhitung saja, serta menggunakan bahasa Belanda, dan sekolah hanya dikhususkan untuk orang-orang dalam golongan ningrat atau priai. Pendidikan di era kolonial, pada tahun 1854 ada namanya Sekolah Kabupaten dan Sekolah Bumi Putra. Sekolah ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang akan membantu perkembangan kolonial Belanda. Pembelajaran hanya sebatas membaca, menulis, dan berhitung seperlunya saja. Pendidikan di zaman etik dan kebangunan nasional. Pada tahun 1908 terbentuklah Budi Utomo. Kemudian di tahun 1921 Raden Ajeng Kartini memperjuangkan sekolah bagi perempuan. Ini adalah sekolah pada zaman etik dan pembangunan nasional. Kemudian bangkitlah jiwa merdeka rakyat Indonesia yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara. Lahirlah Taman Siswa sebagai pintu bagi pendidikan di Indonesia yang membawa perubahan pendidikan dan pengajaran.
Taman Siswa lahir sebagai jiwa rakyat untuk bebas dan merdeka. Perjalanan pendidikan Indonesia. Pada tahun 1854, berdirilah Sekolah Kabupaten. Kemudian Sekolah Bumi Putra. Selanjutnya, Budi Utomo, dan lahirlah Taman Siswa yang membawa kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Pembelajaran yang saya dapatkan dari perkuliahan saat ini adalah yang pertama, guru sebagai pendidik dan pengajar sekaligus tauladan dan role model bagi muridnya. Menerapkan merdeka belajar bagi murid dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ketiga, pendidikan adalah proses pembelajaran maupun keterampilan, pengetahuan, atau pengalaman yang akan membentuk karakter, dan hal ini harus dilakukan sepanjang hayat. Pendidikan di zaman awal kemerdekaan. Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia atau BPKNIP mengusulkan perlunya pembaruan di bidang pendidikan. Kemudian, atas usul S. Mangun Sarkono, dibentuk pendidikan masyarakat yang adil, makmur, yang berdasarkan Pancasila. Menteri Pendidikan dan Pengajaran serta Kebudayaan pertama sekali saat awal kemerdekaan tahun 1945 dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian, mereka merencanakan kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan pengajaran nasional dan menetapkan bahan pengajaran dengan menimbang keperluan. Saat ini kita akan melihat pendidikan di Indonesia pada zaman saat ini, yakni profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Mandiri, siswa diminta untuk mandiri, siswa juga diminta untuk berpikir kritis, siswa mampu untuk berkolaborasi, siswa juga harus dapat menggunakan teknologi, demikianlah presentasi atau penjelasan dari saya mengenai koneksi antar materi yang saya dapatkan dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan. Terima kasih.